Tears from tears from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan MTM 2241151. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Pertama, ada tujuan dan arti manajemen sumber daya manusia. Apa sih tujuan dan arti manajemen sumber daya manusia atau SDM? Jadi, tujuan dan arti dari manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah kedisiplinan yang berkaitan dengan pengelolaan aset manusia, yaitu karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan dari manajemen sumber daya. Di antaranya ada rekrutmen dan seleksi, lalu ada pengembangan karyawan. Oke, selanjutnya ada beberapa dan kompensasi. Lalu ada pengelolaan kinerja dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi. Tujuan dan arti manajemen sumber daya manusia yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada optimis potensial, yaitu melakukan penempatan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada employer engagement, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menciptakan kesejahteraan karyawannya. Lalu ada komponen-komponen manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau SDM melibatkan sejumlah komponen atau unsur penting yang berperan dalam mengelola aspek-aspek karyawan dalam organisasi. Komponen-komponen utama dalam sumber daya manusia hampir sama seperti tujuan dan arti dari manajemen sumber daya manusia. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang diantaranya ada memenuhi tenaga kerja, yaitu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan kerja dan pengembangan organisasi. Selanjutnya ada perbaikan kinerja, yaitu melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik untuk menyiapkan produktivitas. Dan yang terakhir, contoh beberapa komponen manajemen sumber daya manusia. Ada pemberian penghargaan, yang dimaksudkan yaitu mengakui prestasi karyawan dan penghargaan yang sesuai dengan hal yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Oke, selanjutnya materi perencanaan sumber daya manusia dan dalam sumber daya manusia atau HR planning. Proses strategis yang melibatkan peramalan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, merencanakan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia agar sesuai dengan tujuan dan rencana jangka panjang perusahaan. Tahapan-tahapan atau elemen utama dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu menganalisis kebutuhan perusahaan untuk mendefinisikan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan, seperti mengidentifikasi tujuan dan strategi organisasi, lalu menentukan posisi dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, misalnya pertumbuhan bisnis, perubahan teknologi, peraturan, dan lain-lain. Lalu ada strategi sumber daya manusia dan pengembangan, yaitu merumuskan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Ini berlaku sesuai dengan visi misi tujuan organisasi, serta merencanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Seperti contohnya, mengembangkan strategi untuk mengisi sumber daya manusia, baik melalui rekrutmen baru atau pengembangan karyawan yang ada, lalu menyusun rencana tindakan yang mencakup waktu pelaksanaan anggaran dan sumber daya yang diperlukan. Selain tiga hal yang saya jelaskan tadi, ada tahapan dan elemen utama dalam perencanaan sumber daya manusia. Beberapa yaitu seperti peramalan kebutuhan sumber daya manusia, mengumpulkan data, histori, dan informasi yang relevan untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang.
lalu menentukan grafik sumber daya manusia seperti yang saya jelaskan tadi, membandingkan jumlah karyawan yang diperlukan berdasarkan peramalan dalam jumlah karyawan yang ada dalam organisasi. Lalu ada mengevaluasi dan memantau aktivitas perencanaan HR yang sesuai rencana jika terjadi perubahan dalam kebutuhan organisasi, perubahan eksternal yang signifikan, dan terakhir ada kepatuhan hukum, yaitu memastikan bahwa seluruh progres perencanaan dan implementasi HR selalu dalam batas-batas hukum yang berlaku. Ya, perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi adalah dua tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan menarik, memilih, dan menempelkan karyawan yang sesuai untuk posisi dalam suatu organisasi. Progres yang penting dalam kualitas karyawan yang direktur dan dipilih dapat mempengaruhi besar terhadap kinerja dan kesuksesan organisasi. Tahap ini lebih lanjut dalam perekrutan dan seleksi adalah yang pertama ada job analysis, yaitu menganalisis pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan untuk memperjelas tanggung jawab kinerja seleksi. Yang kedua ada pemasaran pekerjaan, yaitu mempromosikan lowongan pekerjaan secara efektif untuk menarik kandidat yang berkualitas. Dan yang terakhir ada tes wawancara, yaitu melakukan evaluasi melalui tes dan wawancara untuk memilih kandidat terbaik sesuai yang diinginkan organisasi. Pengembangan dan pelatihan. Dalam pengembangan pelatihan diperlukan beberapa hal, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Yang dimaksud adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada desain program, yaitu dimaksud mengembangkan program pelatihan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Yang terakhir ada pelaksanaan dan evaluasi, yang dimaksud untuk melaksanakan pelatihan dan pengukuran aktivitasnya melalui evaluasi kinerja setelah pelatihan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja dan penghargaan. Jadi evaluasi kinerja dan penghargaan adalah dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengukuran kinerja karyawan dan memberikan umpan balik serta memberikan penghargaan secara inisiatif sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi karyawannya. Kalian tahu nggak sih evaluasi kinerja dan penghargaan itu apa? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan evaluasi kerja. Jadi, evaluasi kinerja adalah proses yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam organisasi. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan, serta untuk memberikan umpan balik kondusif yang dapat membantu karyawan memperbaiki kinerja mereka. Dari evaluasi kerja yaitu ada penetapan kinerja, pengukuran kinerja, umpan balik, dan perencanaan pengembangan. Oke, selanjutnya penghargaan. Jadi penghargaan adalah proses memberikan pengakuan dan inisiatif kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dalam kinerja mereka yang kontribusinya baik, bertujuan untuk memotivasi karyawan dan mempertahankan mereka untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Dalam aspek manajemen penghargaan ini termasuk seperti pengakuan formal dan tidak formal, kompensasi, dan manfaat keseimbangan kerja hidup. Dalam evaluasi penghargaan ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan secara sistematik untuk memberikan umpan balik dan pengembangan. Selanjutnya ada pemberian penghargaan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan yang sesuai untuk menghargai kontribusi dan prestasi karyawan. Yang terakhir yaitu kepuasan karyawan, yang dimaksud melakukan survei kepuasan untuk memberikan perbaikan dan
memastikan kesejahteraan tenaga kerja tersebut. Jadi, perhatikan bahwa evaluasi kinerja dan penghargaan harus dijalankan secara adil, transparan, dan konsisten dalam organisasi. Hal ini membantu untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan retensi serta menciptakan budaya kerja yang positif. Selain itu, penghargaan yang baik harus berhubungan dengan kinerja yang diukur dengan objektif dan mengembangkan karyawan juga harus menjadi fokus utama. Dan yang terakhir, materi kita yaitu manajemen konflik kesejahteraan tenaga kerja. Jadi manajemen konflik dan kesejahteraan tenaga kerja adalah dua aspek penting dalam sumber daya manusia yang berkaitan dengan memahami dan mempromosikan kesejahteraan mental emosional karyawan. Manajemen konflik itu melibatkan identifikasi, penanganan, dan penyelesaian konflik di tempat kerja. Konflik bisa saja muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik antar karyawan, dan atasan, atau konflik antar tim dan departemen. Tujuan dari manajemen konflik ini untuk memastikan bahwa konflik diatasi dengan cara yang kondusif dan tidak mengganggu produktivitas atau iklim kerja. Sedangkan kesejahteraan tenaga kerja itu mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional karyawan dengan tujuan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan produktif, membantu karyawan merasa dihargai, aman, dan bahagia. Dalam manajemen konflik dan kesejahteraan karyawan memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah penanganan konflik, yaitu memahami sumber konflik dan menetapkan strategi dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Yang kedua, ada kesetaraan karyawan, yaitu untuk menyediakan program kesejahteraan dan meningkatkan kebahagiaan serta keseimbangan hidup karyawan. Yang terakhir, langkah untuk mengendalikan stres dengan maksud menerapkan metode pengelolaan stres untuk menciptakan dampak negatif pada kinerja dan kesehatan karyawan. Jadi, dalam manajemen konflik kesejahteraan tenaga kerja memiliki aspek yang penting dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan kondusif. Manajemen yang efektif dalam kedua area ini dapat membantu mengurangi kehilangan karyawan dan meningkatkan kinerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat secara keseluruhan. Yang dapat saya jelaskan, semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.